Selamat pagi. Sudah hari Minggu lagi ya. Saatnya kita untuk kebaktian. Nah, kita mau berdoa yuk untuk memulai kebaktian pada hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah meski masih melalui online. Tuhan, tolong setiap kami ya Tuhan untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Tolong untuk kebaktian pada hari ini ya Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Selamat pagi. Shalom adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Ingat ya adik-adik, kita beribadah. Berarti apa? Kita bukan sekedar menonton, namun kita terlibat aktif untuk memuji, untuk berdoa, juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siap? Good! Ayo kita bersama-sama dengan hati yang siap datang di hadapan Tuhan untuk memuji kebesarannya. Nah, saat ini Lause mengajak kalian menaikkan sebuah pujian 10,000 Reasons. Begitu banyak alasan bagi kita untuk memuji kebesaran Tuhan. Ayo kita bernyanyi. Whatever may pass and
Amin. Puji Tuhan. To God be the glory. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Adik-adik sekalian, sebentar kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan lebih dalam. Dan sebelumnya, Lafse akan mengajak kalian menaikkan sebuah pujian. Namun sebelumnya adik-adik, kalau ada orang menyebutkan namamu, memanggil namamu, apakah engkau menjawabnya? Iya, belum tentu engkau menjawabnya. Kalau orang asing, orang yang tidak engkau kenal, tentu saja jangan engkau menjawabnya. Tetapi kalau papa mamamu memanggil, gurumu memanggil, temanmu memanggil, engkau menjawab tidak? Ya, kita menjawab. Apalagi kalau Tuhan yang memanggil kita, tentu kita harus menjawab. Iya. Adik-adik sekalian, kita akan menaikkan sebuah pujian. Pujian ini tentang ketika nama kita dipanggil oleh Tuhan. Betapa luar biasa kejadiannya. Adik-adik, yuk kita bersama-sama naikkan pujian ini. When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the morning breaks eternal bright and fair, when the faithful heart shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share, when His chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all His wondrous love and care. Then when all of life is over and no work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. Selamat pagi adik-adik sekalian. Bersyukur kita akan kembali melanjutkan firman Tuhan. Dan kita melanjutkan dari minggu yang kemarin. Adik-adik ingat minggu kemarin belajar apa? Kebangkitan Kristus merupakan kebangkitan kita. Dan hari ini kita akan bicara tentang kebangkitan tubuh. Ayo kita buka Alkitab kita, diambil dari 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Korintus ada di Perjanjian Baru.
1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 52. Langsung bacakan dan kalian simak baik-baik. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Adik-adik sekalian, ayo kita berdoa. Bapa dalam surga, sebentar kami akan membahas firman-Mu. Berikanlah hikmat bagi Laus Sofyan untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang baik, kami berdoa. Amin. Hai teman-teman, selamat pagi, selamat datang dalam Don Channel. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai Laus Sofyan. Kita akan berbincang-bincang tentang kebangkitan tubuh. Teman-teman siap? Oke deh. Laus Sofyan, selamat pagi. Ya, terima kasih juga Don yang sudah mengundang Laus pada hari ini. Semoga pertanyaan-pertanyaanmu bisa langsung jawab ya. Lause, saya mau bertanya tentang kebangkitan tubuh. Kalau boleh Lause kasih tahu, kebangkitan tubuh itu apa ya? Ya, pertanyaan yang bagus Don. Kebangkitan tubuh itu artinya kebangkitan orang yang mati. Ya, orang yang mati hidup kembali, dihidupkan kembali oleh Tuhan. Seperti itu. Hah? Maksudnya tubuh yang seperti apa Lause? Bukankah tubuh orang yang sudah mati akan rusak? Bukannya malah jadi seram, Lause. Betul nggak teman-teman? Oh, tentu saja tidak menyeramkan. Tentu saja bukan seperti yang di film-film ya. Yang menakutkan, menyeramkan orang mati hidup kembali. Bukan. Bukan sesuatu hal yang menyeramkan ketika orang mati hidup kembali, karena memang ini sesuai dengan ajaran Alkitab. Di mana orang-orang Kristen, yaitu orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka akan dibangkitkan dan tidak hanya dibangkitkan dengan tubuh yang rusak. Tidak. Tuhan akan memberikan tubuh yang baru. Tubuh yang sama seperti tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, gini ceritanya. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, lalu malaikat akan meniupkan nafri yang terakhir sesuai dengan tanda yang diberikan, dan orang-orang mati yang di dalam Tuhan, mereka akan dibangkitkan dan diberikan tubuh yang baru sama seperti tubuh Tuhan Yesus. Seperti itu. Nah, tetapi sebenarnya pada saat itu tentu saja tidak semua orang sudah mati. Masih ada orang-orang percaya yang masih hidup. Nah, tapi ingat, yang pertama-tama dibangkitkan adalah orang yang sudah mati. Ya, orang di dalam Tuhan dibangkitkan. Lalu kemudian, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus yang masih hidup di dunia ini, ketika Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan akan mengubah tubuh orang yang hidup itu sekejap mata, memiliki tubuh yang sama seperti tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Begitu adik-adik. Jadi di sini ada yang namanya tubuh duniawi dan tubuh surgawi. Tubuh duniawi adalah tubuh kita sekarang ini yang penuh keterbatasan, yang bisa mati. Tapi nanti tubuh surgawi, tubuh yang tidak dapat binasa. Ingat ya adik-adik, di kerajaan sorga tidak bisa daging dan darah mendapat bagian di sana. Tidak ada bagian. Jadi tubuh kita dan daging kita ini, darah daging kita ini tidak mendapat bagian di kerajaan sorga. Oleh karena itu, tubuh orang yang mati dan orang yang hidup, yang percaya pada Tuhan Yesus akan diubah dan memiliki tubuh surgawi, bukan lagi tubuh duniawi. Apa sih bedanya tubuh duniawi dengan tubuh surgawi? Ya, pertanyaan yang bagus lagi, Don.
tentu ada perbedaan antara tubuh duniawi dengan tubuh surgawi. Tubuh duniawi, tubuh yang dapat binasa. Tentu saja karena dosa, sehingga tubuh duniawi ini sudah rusak. Sedangkan tubuh surgawi tidak akan binasa. Kenapa? Karena dosa sudah tidak ada lagi di dalam tubuh surgawi. Sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi, enakan mana? Tubuh duniawi atau tubuh surgawi? Tentu saja tubuh surgawi, bukan? Lalu, kalau tubuh duniawi, tubuh yang tidak mulia. Tubuh yang hina. Tubuh yang tidak terhormat. Kenapa? Berapa banyak kita gunakan tubuh kita untuk berbuat dosa? Siapa yang hobinya makan terus, tidak pernah mau baca Alkitab? Siapa yang suka mau menang sendiri dibanding dengan mendahulukan orang lain? Bukankah kita lebih menyenangkan untuk diri kita sendiri? Tubuh kita ini bukan tubuh yang mulia pada akhirnya. Tubuh yang tidak terhormat, bahkan hina. Tetapi nanti tubuh surgawi adalah tubuh yang mulia. Kenapa? Karena kita memiliki tubuh yang sama seperti tubuh Tuhan Yesus ketika dia bangkit. Jadi, enak mana? Tubuh duniawi atau tubuh surgawi? Iya, tubuh surgawi lah. Dan adik-adik, Don, tubuh duniawi itu penuh kelemahan. Coba adik-adik, siapa yang pernah sakit? Siapa yang pernah luka? Siapa yang pernah kelaparan? Kelaparan sih belum ya, lapar. Siapa yang pernah capek? Tubuh duniawi ya seperti ini. Dan bahkan seringkali dalam kelemahan tubuh seseorang, akhirnya kita tidak melakukan firman Tuhan. Karena penuh dengan kelemahan. Tetapi beda kalau tubuh surgawi. Tubuh surgawi penuh dengan kekuatan. Luar biasa bukan? Jadi enak mana? Tubuh duniawi atau tubuh surgawi? Iya, tubuh surgawi lah. Jadi Don, adik-adik sekalian, kalian sekarang mau punya tubuh duniawi atau tubuh surgawi? Iya, sekarang ini kita punya tubuh duniawi. Kita belum bisa memiliki tubuh surgawi. Nanti kita akan punya tubuh surgawi. Kapan? Waktu Tuhan Yesus datang kembali. Kita, kalau kita masih hidup, kita akan diubah sekejap mata. Namun kalau kita sudah mati, kita akan dibangkitkan dan akan diberikan tubuh yang baru. Tubuh yang rusak itu diubah oleh Tuhan, memiliki tubuh yang baru, yang sama seperti tubuh Tuhan Yesus. Begitu, Don. Kenapa tidak hanya jiwa roh manusia saja yang masuk surga, tubuhnya nggak usah, Lause? Nah, perlu kalian ketahui, Don dan adik-adik yang ada di rumah, bahwa ketika seseorang mati, berarti tubuhnya berpisah dengan jiwa dan rohnya. Jiwa dan rohnya, jikalau dia adalah anak Tuhan, maka akan berada bersama-sama dengan Bapak Abraham di Firdaus. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, mereka akan berada di dunia orang mati atau Sheol atau Hades. Terpisah tempatnya. Nah, tubuh menjadi penting nggak? Penting sekali. Tubuh manusia adalah satu paket. Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kalau kita katakan kita manusia, Lause nih sekarang nih, Lause ada tubuh, jiwa, dan rohnya. Kalau dibangkitkan, berarti tubuh yang tadi terpisah, yang tubuhnya itu mati, akan kembali dipertemukan, disatukan dengan jiwa dan rohnya. Hanya bedanya, tubuh yang rusak itu diubahkan, ya, menjadi tubuh surgawi. Seperti itu. Gampangnya adik-adik, kalian ingat peristiwa kebangkitan Yesus Kristus? Yesus bangkit, tubuhnya bangkit nggak? Kalau tubuhnya tidak bangkit, berarti para murid-murid Tuhan Yesus tetap akan melihat mayat Yesus Kristus di mana? Dikubur. Tapi yang terjadi adalah pada pagi-pagi waktu Paskah, para perempuan menemukan bahwa tubuh Yesus tidak ada di kuburnya. Dengan kata lain, kubur kosong. Tentu saja kosong, karena Yesus bangkit. Tubuhnya bangkit. Dan bahkan Yesus akhirnya menampakkan diri kepada murid-muridnya, bahkan kepada lebih banyak orang lagi, kepada 500 orang sekaligus murid-murid Yesus, melihat tubuh kebangkitan Yesus. Jadi adik-adik jelas ya, bahwa tubuh penting nggak? Penting, karena itu bagian daripada kebangkitan yang telah
Alkitab katakan, dan Tuhan akan membangkitkan tubuh, dan tubuh itu akan diubahkan menjadi tubuh surgawi. Ya, tubuh kembali bersatu dengan jiwa dan rohnya. Lause, aku mau tanya dong. Kalau orang yang kecelakaan dan terbakar, atau bahkan mereka yang sudah meninggal yang dikremasikan, apakah mereka juga akan dibangkitkan? Kan tubuh mereka sudah hancur. Tentu saja Tuhan Yesus bangkitkan. Adik-adik sekalian, perlu kalian ketahui dan kalian ingat baik-baik bahwa manusia diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Jadi itu jauh lebih besar. Masa karena orang yang sudah mati itu dikremasi, lalu atau orang itu kecelakaan sehingga tidak jelas lagi tubuhnya di mana, atau tubuhnya terbakar, lalu mereka tidak dibangkitkan. Bukankah anugerah Tuhan jauh lebih besar dari itu semua? Jadi tentu saja mereka akan dibangkitkan. Adik-adik, perlu kalian ketahui, pada zaman Yesus Kristus saat itu, sekitar 2000 tahun yang lalu, orang-orang di sana, di Israel itu, tidak menguburkan orang di dalam tanah. Tapi mereka menguburkan orang-orang di mana? Di goa-goa. Ingat nggak? Yesus dikuburkan di mana? Di dalam goa yang baru. Bukan di dalam tanah. Jadi, masing-masing daerah, masing-masing bangsa punya kebiasaan sendiri untuk memberikan penguburan ataupun mengkremasi jasad seseorang. Tapi kembali ingat bahwa manusia diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Lause, aku juga mau bertanya, bagaimana dengan orang yang bukan Kristen, bukan orang yang percaya pada Tuhan Yesus, apakah mereka juga akan dibangkitkan? Nah, Alkitab mencatat bahwa semua orang akan dibangkitkan. Dan tentunya juga orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan dibangkitkan. Hanya yang memang menyedihkan ya, Don, adik-adik, bahwa bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, bahwa mereka dibangkitkan bukan untuk mendapat hidup yang kekal, bukan untuk mendapat tubuh surgawi. Namun mereka akan dibangkitkan dengan tubuh apa langsung tidak tahu. Tapi yang pasti mereka dibangkitkan untuk dihukum. Dan hukumannya adalah hukumannya kekal di neraka. Wah, serem dong, Lause. Iya, memang menyeramkan. Don, oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Mari yuk kita beritakan Injil pada mereka, bahwa upah dosa adalah maut. Setiap manusia pasti akan masuk ke neraka. Tetapi kabar baiknya, yaitu kabar Injil, bahwa engkau atau kita tidak perlu binasa. Bagaimana caranya? Percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dan Tuhan Yesuslah yang menanggung segala hukuman dosa kita. Dan dosa kita diampuni oleh Tuhan. Ayo kita sama-sama beritakan Injil bagi orang lain. Kabar sukacita, kabar keselamatan. Supaya mereka jangan binasa. Supaya mereka jangan masuk neraka. Tapi mereka boleh masuk ke kerajaan surga. Beritakan Injil bahwa Tuhan mengasihi dan mau mengampuni mereka. Asal mereka mau menerima Tuhan dan bertobat. Don, adik-adik, beritakanlah Injil. Ayo, Lause juga. Kita sama-sama beritakan Injil kepada sesama kita. Keluarga kita. Teman-teman kita. Orang-orang sekitar kita. Lause, pertanyaan terakhir. Bagaimana ya rasanya saat kita dibangkitkan? Sepertinya luar biasa ya. Dan penuh sukacita ya, Lause. Sepertinya begitu ya. Adik-adik ingat sebuah lagu? Don ingat lagunya? Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Nah, kata hari ini sebenarnya diambil dari Mazmur bicara tentang harinya Tuhan. Yaitu apa? Hari kedatangan Tuhan Yesus kembali. Dan di mana hari orang-orang mati yang percaya kepada Tuhan Yesus dibangkitkan dan diubahkan. Dan juga ketika masih ada orang-orang yang hidup yang percaya diubahkan tubuhnya dalam sekejap mata. Itu hari yang penuh sukacita, penuh sukaria. Meskipun tentu saja Lause dan orang-orang yang sudah mati atau orang yang masih hidup saat ini kita belum merasakannya. Tapi nanti harinya Tuhan itu pasti hal yang luar biasa. Karena Alkitab juga telah menceritakan hal itu. Hari penantian kita, di mana
sukacita besar terjadi. Namun, bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bagi orang-orang yang menolak Tuhan Yesus, itu merupakan hari yang sangat menakutkan. Jadi, adik-adik, Don-Don, hari yang menyenangkan bagi kita yang percaya, hari yang penuh sukacita, hari yang luar biasa, dahsyat dan ajaib, hari kemenangan kita, tetapi juga sekaligus merupakan hari yang menakutkan bagi orang-orang yang di luar Tuhan. Langsung tetap berharap bahwa kita semangat terus untuk memberitakan kabar keselamatan, supaya orang-orang kita kasih, orang-orang sekeliling kita, bahkan orang-orang di luar sana dapat bersukacita bersama-sama. Dan kiranya kita sendiri tidak menjadi lemah, dan kita sendiri jangan berubah tidak setia, namun kita boleh tetap setia mengikuti Tuhan sampai akhirnya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Baik, Lause, terima kasih atas kesempatan ini, dan terima kasih telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Don-Don tanyakan tadi. Terima kasih Don-Don yang telah mengundang Lause dan mengadakan wawancara pada hari ini. Kiranya apa yang Lause sampaikan dapat menjadi jawaban yang jelas bagi kalian. Teman-teman, Don-Don berharap kalian semua jelas ya. Kita mungkin akan bertemu lagi next time di Don-Don Channel. Sampai jumpa. See you. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya bagi kita untuk membawa persembahan. Persembahan pada hari ini didasari oleh firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Adik-adik, mari kita membawa persembahan kita dan juga puji-pujian kepada Tuhan. Beri syukur, berilah syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Ayo adik, kita bangkit berdiri, kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kalian yang di rumah ikutin Lause berdoa ya.
Ayo semuanya berdiri, kita berdoa mengucap syukur. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami boleh memiliki kesempatan membawa persembahan. Terimalah persembahan kami Tuhan, dan kiranya bukan hanya uang yang kami bawa, namun juga hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga sudah memimpin kami dalam sekolah minggu ini dari awal hingga selesainya. Kami rindu Tuhan, kiranya dalam waktu dekat ini kami boleh kembali berkumpul ke gereja untuk bersama-sama beribadah. Mohon Tuhan memampukan Lause-Lause untuk mempersiapkan, dan juga Tuhan memberikan juga kami keamanan pandemi yang semakin reda dan bahkan hilang. Ya Tuhan, beri kami semua kesehatan. Berikan kami penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa kami boleh belajar bagaimana kami ada kebangkitan tubuh. Tolong kami Tuhan, kami rindu supaya waktu nanti Tuhan Yesus datang kembali, nama kami disebut. Jangan buang kami, jangan abaikan kami, jangan lalui kami. Namun Tuhan, kasih dan anugerah-Mu atas kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Allah Bapa, terpujilah Allah Anak, terpujilah Allah Roh Kudus. Kami naikkan doa kami. Amin. Adik-adik sekalian, kita sudah di penghujung acara sekolah minggu pada hari ini. Dan nanti adik-adik akan masuk ke kelas aplikasi seperti biasa. Namun Lause tetap mengharapkan kalian. Dan Lause memotivasi kalian. Ayo, ikut dengan sukacita. Belajar lebih banyak akan firman Tuhan. Lebih dalam dan dalam lagi. Ada yang kalian tidak mengerti, tanyakan pada Lause kalian. Adik-adik sekalian, kita akan berjumpa minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Shalom, sampai jumpa.